Pemirsa, setiap tahunnya Tanah Suci Mekah dibadati jutaan jemaah haji dari berbagai pelosok penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Mayoritas jemaah haji tentunya harus terlebih dahulu mengetahui sejarah singkat kota suci Mekah dan mempersiapkan segala keperluan yang akan dibawa di tengah cuaca kota Mekah yang terik. Seperti apa informasi selengkapnya, berikut liputan khusus dari jurnalis Metro TV, Levi Wardana untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah talbiyah, kalimat suci dan agung yang dilantunkan oleh seluruh jemaah haji dari berbagai pelosok dunia untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Tanah Suci Mekah. Berdasarkan dari buku-buku sejarah umat Islam dan juga sudah disampaikan oleh tokoh agama umat Islam serta berbagai ulama, awal mula peradaban kota suci Mekah terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengirimkan dua orang yang dicintainya, yakni istri dan anaknya, Hajar dan juga Ismail, untuk dibawa ke kota suci Mekah yang kala itu hanya lembah tak bertuan, di tengah padang pasir, tidak ada manusia sama sekali, bahkan tidak ada makanan dan minuman. Dan Hajar pun mulai khawatir ketika sudah ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam untuk mencari air dan juga makanan. Hajar pun akhirnya menaiki dua bukit yang kita kenal sekarang, Bukit Sofa dan Marwah. Sebanyak 7 kali Hajar menaiki dua bukit tersebut tidak menemukan air. Dan akhirnya Hajar pun turun untuk kembali menghampiri anaknya yakni Ismail waktu kecil. Dari ketika itu Hajar pun kaget ketika melihat ada sumber mata air di dekat kaki Nabi Ismail alaihissalam. Dan akhirnya sumber mata air tersebut pun digali oleh Hajar menggunakan tangannya sambil mengucapkan kalimat Zam-Zam, yakni yang berarti berkumpullah, berkumpullah. Dan di waktu yang bersamaan terdapat sebuah suku dari negeri Yaman yang bernama suku Zurhum yang kala itu mengalami kekeringan yang hebat. Dan mereka pun harus meninggalkan negara mereka untuk mencari air dan melintasi kota suci Mekah yang kala itu terdapat Hajar dan juga anaknya Nabi Ismail yang masih kecil yang sudah menemukan mata air Zam-Zam. Dan disitulah awal peradaban kota suci Mekah. Sebagian jemaah haji asal Indonesia sudah tiba di kota suci Mekah dan juga Madinah. Mereka dihimbau agar tetap menjaga kondisi fisiknya agar tetap prima. Karena sejatinya, ibadah haji adalah ibadah yang menuntut kondisi fisik yang tetap sehat. Mereka akan melakukan perjalanan dengan durasi dan jarak yang cukup jauh. Dan juga, mereka akan melakukan ibadah dengan waktu yang cukup lama dari biasanya. Untuk itu, untuk mengantisipasi cuaca yang terik hingga 50 derajat Celcius, para jemaah haji dihimbau untuk tetap mengkonsumsi air putih agar terhindar dari dehidrasi. Dan mereka juga dihimbau untuk tetap menggunakan lotion dan juga krim pelindung kulit agar terhindar dari pancaran sinar matahari secara langsung. Tes kesehatan, persiapan buat berangkat apa saja yang harus dibawa, apa saja yang harus dipersiapkan, banyak buat persiapan di sana karena suhu di sana dengan di Indonesia kan berbeda ya, jadi kita harus benar-benar persiapan. Ya kita udah siapin segala macam payung misalkan salah satunya, ya terus botol semprot untuk memudahkan kita biar tidak kena terik matahari hasilnya gitu. Pertama jaga kebugaran fisik ya, sehat lahir batin, termasuk persiapan dan air semprotan, terus vitamin, istirahat cukup, dan menjaga kesehatan yang formal lah. Pertama kita udah menyiapkan semprotan ya buat untuk ini di sana nanti, kemudian minum yang banyak, vitamin, dan kita juga mempersiapkan semua kebutuhan kayak kopi, jilbab, masker, dan lain-lain. Pelaksanaan ibadah haji di tahun ini memiliki tantangan tersendiri bagi Kementerian Agama. Karena mengingat, pada musim haji tahun lalu, pemerintah Saudi Arabia membatasi kuota jemaah haji karena masih tingginya angka positif COVID-19 dari berbagai negara pada masa pandemi tahun lalu. Dan akhirnya, di tahun ini, pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan porsi yang maksimal kepada jemaah haji lansia di atas usia 65 tahun untuk diberangkatkan di musim haji tahun ini. Tema haji tahun 2023 adalah Haji Ramah Lansia. Data dari Kementerian Agama, sebanyak 68,4% jemaah lansia berusia 65 hingga 74 tahun. 19,3% jemaah berusia 75 hingga 84 tahun. 11,5% jemaah berusia 85 hingga 94 tahun.
dan sebanyak 0,8% jemaah berusia 95 tahun ke atas. Dan tentunya kita semua berharap agar proses pelaksanaan ibadah haji dari jemaah haji Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan penuh kekhusyuan. Dan kita semua, warga yang ditinggalkan di tanah air, dapat menanti para keluarga kita yang melaksanakan ibadah haji dapat kembali ke tanah air dengan keadaan sehat walafiat. Dari Jakarta, Levi Wardana, Metro TV.